Fashion merupakan bagian yang dapat memberikan ciri dan identitas pribadi bagi para pemakainya. Fashion selalu berkaitan dengan mode. Jika dikaitkan dengan busana, dapat diartikan bahwa mode adalah gaya atau penampilan yang menjadi tren pada waktu dan tempat tertentu. George Simmel mengatakan, perubahan mode di dalam masyarakat melibatkan serangkaian proses. Pada awalnya, masyarakat memiliki kesepakatan terkait apa-apa saja yang dianggap modis atau fashionable. Bagi George Simmel sendiri, mode fashion bukanlah sesuatu yang abadi. Akan tiba saatnya sebuah mode akan mati dan melahirkan mode yang baru, yang nantinya mode tersebut akan kembali mati dan digantikan oleh mode yang lebih baru atau kembali pada mode yang pernah ada. Salah satu fashion yang diminati kembali oleh masyarakat, baik kaum remaja maupun dewasa, adalah retro. Secara etimologi, retro dapat diartikan sebagai backward atau nostalgia. Pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua di Inggris, retro mulai muncul. Namun, ketika itu istilahnya retrospektif. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua tahun 1960, Amerika memulai program retro rocketnya. Sedangkan di Prancis yang dijuluki sebagai pusat mode dunia, retro mulai muncul pada tahun 1970. Prancis mengartikan retro sebagai old fashion, timeless, dan klasik, yaitu memiliki gaya yang nampak nyentrik dan inosen. Kalau dari kecil kan emang lihatnya itu jadi ayah. Nah, dari situ saya kayak melihat apa yang saya lihat, terus kok fashion ayah saya beda gitu dari yang lain. Nah, saya sukanya yang dari itu karena dia itu kayak benar-benar simple, nggak ribet, terus dipakai juga enak. Terus kalau zaman-zaman kalau saya lebih ke nyaman sih, Mbak. Jadi kalau kayak itu percaya diri gitu, daripada walaupun nanti ketemu sama teman saya, ketemu sama dosen, bisa dipanggil Pak gitu. Betulan saya pernah kayak gitu. Dosen saya kan ada dosen muda kan ya. Terus saya datang duluan, habis itu dosennya baru datang, terus monggo Pak, oh ini Pak. Terus tiba-tiba kan itu ternyata dosen saya. Terus saya masuk kuliah, loh kamu mahasiswa ya? Iya Pak. Apalagi saya beruntung. Fashion retro memiliki dua jenis, yaitu retro journey dan retro futuristik. Retro journey merupakan retro di masa lalu, yang merupakan tahap menuju retro futuristik atau dikenal dengan journey of retro. Dalam perjalanan inilah, adanya trial and error untuk menciptakan ide yang sempurna. Jenis yang kedua adalah retro futuristik. Tren ini merupakan perpaduan antara gaya retro kuno dengan teknologi masa depan, atau teknologi futuristik. Eksplorasi tema-tema ketegangan masa lalu, masa depan, dan antara efek yang mengasingkan terlihat pada desain yang bervariasi serta temuan-temuan desain yang baru untuk di masa mendatang. Banyak orang yang terkadang menyamakan antara gaya retro dan vintage, padahal keduanya berbeda. Retro sendiri mengadaptasi tren fashion di era 1970-an hingga 1990-an. Retro style lebih didominan pada warna-warna yang cerah dan mencolok, memiliki kesan yang gemerlap dengan gaya potongan baju seling dan celana cutbray. Sedangkan gaya vintage diadaptasi dari era 1920-an sampai 1960-an. Tren busana vintage lebih didominasi dengan gaya feminis dan mengusung warna yang cenderung kalem. Gaya vintage dalam penggunaan warna yang paling sering diaplikasikan adalah warna-warna soft. Selain itu, model busana vintage tidak jauh dari motif polos, bunga, polka dot, dan strips. Kemudian,
dipadukan dengan memakai celana yang ketat seperti celana pensil. Fashion retro sendiri dapat diartikan bagian dari identitas perubahan era atau zaman. Dalam konsepsi ini, fashion retro juga dapat didefinisikan sebagai gaya hidup atau identitas seseorang di dalam lingkungannya. Oleh karena itu, sebuah fashion retro dapat dikatakan sebuah hasil kebudayaan pada masyarakat. Karena fashion retro sendiri terbentuk dari hasil karya, rasa dan karsa dari manusia di dalam era tertentu sebagai wujud pengekspresian diri. Semakin terhubungnya itu dari medsos, kayak suka lihat-lihat orang yang pakai fashion retro, vintage yang klasik. Kalau panutan sebenarnya nggak ada sih, referensinya cuma kayak buka di Instagram apa dari ya seadanya. Jadi kalau di lemari ada ini tuh pakai kayaknya cocok ya pakai itu. Nggak ada panutan secara spesifik tokohnya siapa gitu, enggak sih. Yang sealiran mungkin mereka nganggapnya ya biasa aja, tapi kalau untuk orang awam terus orang yang nggak penyuka retro gitu mungkin ada yang bilang kayak mbak kok stylenya beda sendiri sih, kamu unik gitu kayak zaman dahulu gitu. Gue ya mungkin jadi kayak nanya-nanya sih, jadi bu kowe tuku klambi sih tenanan loh lah aku pengennya kayak gitu ya. Akhirnya jadi awalnya dulu kayak kalau aku belanja sendiri nggak dibolehin sama ibu. Biasanya kalau belanja sendiri emang belinya cuma kemeja, celana nggak juga gitu. Terus lama-lama dibeliin sama ibu kan, dibeliin sama ibu ya cuma kaos, celana jeans gitu. Terus setelah saya punya uang saya ya beli sendiri gitu. Tapi kalau tanggapan orang-orang sekitar yang biasanya belum pernah ketemu terus habis itu ketemu ya pertama biasanya langsung yakin gitu. Nah saya orangnya yang bodo amat gitu loh, jadi mau kayak gimana ya bodo amat. Kalau menurut saya kalau saya nggak ngapa-ngapain, nggak ngerusuh apa nggak ngapa-ngapain, terus kalau ada respon negatif dari luar kan menurut saya ya biarin aja asal nggak ganggu gitu. Kalau sampai ngatain nah itu baru. Seperti yang dikatakan oleh George Simmel, fashion membahas tentang kontradiksi yang hadir dalam dunia mode. Bahwa ide fashion didasarkan pada suatu prestis kelompok atau kesepakatan masyarakat. Makin berkembang sih menurut saya, soalnya sekarang kan banyak baju-baju yang dijual gaya-gaya retro gitu. Terus kayak model-model bajunya sekarang juga kayak desainer itu udah pakai perpaduan antara retro sama modern. Retro akan terus berkembang mengikuti zaman dan mungkin akan mengalami siklus. Pengaruh-pengaruh media sosial ataupun pengaruh orang lain akan memberikan dorongan bagi perkembangan mode fashion tersebut. Apapun gaya fashion yang kamu mau itu ya mencerminkan diri kamu, tapi pilihan ke retro, metal, klasik, lain sebagainya itu pilihan masing-masing. Jadi nggak usah terpengaruh terhadap apapun. Jadi kalau kamu suka pakai aja, kalau nggak suka ya udah nggak usah. Dan kalau nggak suka jangan yang lain lah.